wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bekerja dan ibadah, asalnya kayak bekerja atau ibadah, kemudian bekerja dan ibadah, kemudian bekerja sama dengan ibadah. Yuk kita bahas pelan-pelan. Bekerja atau ibadah, mana yang harus dipilih? Tergantung dari keadaan masing-masing. Seorang istri yang dinafkahi secara cukup oleh suaminya, sementara ia memiliki anak-anak yang sangat memerlukan perhatian, kasih sayang, dan juga dekapan, dan suaminya memberikan semua kebutuhan-kebutuhan secara materi kepada istri dan anak-anaknya. Perempuan semacam ini ibadah mengurusi keluarganya di rumah jauh lebih baik daripada bekerja. Saudaraku sekalian saya muliakan, akan tetapi wanita yang menanggung nafkah keluarga karena tidak ada suaminya, atau menanggung nafkah bagi dirinya sendiri karena orang tuanya berada dalam keadaan tidak memungkinkannya untuk menanggungkan nafkah baginya, apalagi jika dia harus pula menanggung nafkah bagi orang tuanya, apalagi jika dia harus menafkahi anak-anaknya dalam keadaan tidak ada suaminya atau suaminya tidak memberikan nafkah bagi mereka. Maka yang demikian bekerja lebih baik daripada berdiam atau tidak melakukan pekerjaan, melainkan sibuk untuk beribadah secara di rumah. Saudaraku sekalian, kalau ada orang-orang yang menyatakan bahwa Islam tidak setuju wanita-wanita yang bekerja, apalagi doktrin-doktrin semacam Islam mendiskriminasikan kaum wanita, melarang mereka untuk bekerja, sehingga akhirnya banyak perempuan-perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak mampu untuk membiayai kehidupan, menjadi tanggungan dan beban bagi keluarganya, apalagi jika ia telah memiliki anak dan sekarang menjadi janda misalnya. Ucapan-ucapan yang seperti itu sangat tidak bertanggung jawab, apalagi mengingat bahwa wanita salehah yang menjadi pilar agama ini, bahkan yang ditakdirkan Allah sebagai orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
adalah seorang wanita yang bekerja. Jangan lupa itu. Sayyidah Khadijah, suri tauladan kita. Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin, ibu bagi semua orang yang beriman. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita agung, wanita besar, yang bahkan Nabi Muhammad menyampaikan tentangnya, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya ma abdalani Allahu ta'ala bi khairin minha innaha amanat bihi nakafara biyan nas wa a'tatni min maliha hina haramani an-nas wa razaqani minhal aulad duna ghairiha. Sungguh demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan untukku wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Ia adalah seorang perempuan yang beriman padaku di saat belum ada sesiapapun yang beriman. Dia adalah seorang yang memberikan hartanya padaku di saat belum ada sesiapapun mau mendukungku dengan hartanya. Dan Allah anugerahkan untukku anak-anak dari rahimnya yang tidak dianugerahkan dari selainnya. Wanita ini yang tak tergantikan di hati Nabi Muhammad ini adalah seorang perempuan yang bekerja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada kemuliaan. Ada kemuliaan dalam bekerja, sebagaimana ada kemuliaan bagi yang juga tidak bekerja. Semua masing-masing mulia di tempatnya. Kalau kondisi mengharuskanmu berada di dalam rumah, menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga, jangan cari-cari alasan untuk bekerja meninggalkan ibadah yang seharusnya kamu lakukan di rumah, dari mengurusi anak-anak dan mengurusi rumah tanggamu. Sebaliknya, jika keadaan memaksamu untuk bekerja, jangan cari alasan, apalagi dengan mengatasnamakan agama untuk kamu bermalas-malasan dan kamu bilang bahwa wanita biarkan sajalah di rumah tidak bekerja, kami akan sibuk beribadah. Kemudian kamu sibuk meminta-minta kepada orang lain dan mengatasnamakan kemalasanmu tersebut untuk bekerja sebagai sebuah bagian dari ibadah. Enggak gitu. Semuanya baik, semuanya mulia, asal diletakkan di tempat masing-masing. Karenanya, lihat dirimu itu. Sebenarnya saya bagusan kerja apa bagusan ibadah? Itu masing-masing tahu. Yang gak bagus itu ngikutin hawa nafsu. Dalam hidup kita ini yang gak bagus selalu mengikuti hawa nafsu. Suaminya mencukupinya, keluarganya mencukupinya, ada anak-anak kecil-kecil yang memerlukan kasih sayangnya. Tapi kan buat apa saya sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya tetap juga ada di dapur, kalau ujungnya tetap juga saya nyuapin anak-anak, ujungnya tetap juga
Saya sibuk untuk, mohon maaf, menceboki anak-anak, membersihkan kotoran anak-anak. Lebih baik saya bekerja, saya meninggikan karir saya sudah sekolah tinggi-tinggi. Untuk apa saya melakukan hal-hal rendah semacam ini? Bu, bukan rendah pekerjaannya, yang rendah adalah cara berpikirmu tentang hal itu. Kita punya gambaran tentang perempuan yang di rumah mengurusi keluarganya. Sayyidah Fatimahuz Zahra, putri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang mulia apa Sayyidah Fatimah? Mulia Sayyidah Fatimah. Ia hanya sibuk dengan ibadah antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sibuk mengurusi urusan-urusan suami dan anak-anaknya. Akan tetapi bukan berarti ia tak peduli dengan keadaan umat dan dakwah Islam. Sebab saat mata yang lain terpejam dalam tidur nyenyak mereka, Sayyidah Fatimah menggelar sejadahnya, bersimpuh di mihrabnya, sujud panjang, ruku berdiri panjang, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rokaat tahajudnya, menengadahkan tangan, mendoakan umat Islam, umat ayahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, sayangilah umat ini ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada kemuliaan bagi wanita yang sibuk beribadah. Ada kemuliaan bagi wanita yang sibuk bekerja, jika keduanya tidak mengikuti hawa nafsu. Ada kemuliaan pada wanita yang berdiam diri dalam rumah beribadah. Ada kemuliaan bagi wanita yang keluar rumah untuk bekerja. Yang tidak mulia adalah perempuan-perempuan yang menyibukkan diri untuk bermaksiat kepada Allah Tuhannya. Yang gak mulia adalah perempuan-perempuan yang sibuk menghias-hiasi dirinya untuk berusaha mendapatkan simpati dan empati dari lawan jenisnya, yang bahkan kadang-kadang gak peduli apakah laki-laki tersebut sudah beristri ataupun belum. Yang gak mulia perempuan-perempuan yang sibuk memperbanyak dosa. Semuanya baik selagi kamu tempatkan diri sesuai dengan porsinya. Semoga Allah selalu bimbing kita. Amin. Semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga Allah selalu membimbing kita. Itu kalau ditanya ibadah atau bekerja.
Sekarang kalau kita bahas mengenai ibadah dan bekerja, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat ucapan baginda kita Nabi besar Muhammad kepada seorang sahabatnya, yang mana sahabatnya ini, sahabat Ansor ini, ada seseorang yang bersahabat atau dipersaudarakan dengan Abdullah ibn Rawahah. Di awal-awal Islam, ketika baru hijrah orang Mekah ke Madinah, hal pertama yang dilakukan Nabi mempersaudarakan kaum Ansor, orang Madinah, dengan orang Mekah, disaudara-saudarakan. Sampai beneran jadi kayak saudara gitu, dipersaudarakan dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri yang mempersaudarakan mereka. Si fulan, kamu saudaraan sama ini ya. Si ini, kamu persaudaraan sama ini. Itu teman-teman saudaraku sekalian, hukum dipersaudarakan sama Nabi Muhammad di mata Allah bahkan lebih kuat daripada persaudaraan yang tersebab darah sekalipun. Satu kandung ama satu tangan dipersaudarakan sama Nabi lebih kuat yang dipersaudarakan sama Nabi. Abdullah bin Rawahah satu waktu mengunjungi saudaranya ini yang telah dipersaudarakan sama Nabi, ketemu sama istrinya sebelum turut ayat hijab. Tentu saja istrinya terlihat istri saudaranya ini, karena istri saudara itu ipar itu bahkan yang saudara kandung sekalipun ipar bukan mahram. Tentu yang dipersaudarakan sama Nabi Muhammad ipar juga bukan mahram. Tapi ini belum turun ayat hijab, sehingga dia membuka wajahnya di hadapan Abdullah ibn Rawahah. Abdullah lihatnya, ya ampun kakak kok begini amat kak di rumah, nggak dandan, nggak mandi, tampangnya kucel, kumus, tampangnya bener-bener nggak terawat gitu, kelihatan banget nggak ngurusin badan, mukanya nggak dirawat, nggak wangi, bahkan cenderung bau macem-macem. Bukankah suami kakak ada di rumah? Si istri tersebut menjawab, dia bilang, ya kayak nggak tahu aja saudara kamu tuh, ada nggak ada saya kayak nggak ada bedanya. Saya ada seperti nggak ada. Dia itu kalau malam sholat nggak tidur sama sekali, kalau siang puasa nggak pernah sentuh saya sama sekali. Saya cuman yang bagian masak, nyiapin dia buka masaur. Dia bahkan tidak melirik saya dari ujung matanya. Apa yang disampaikan perempuan ini diadukan oleh Abdullah bin Rawahah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, faqad zurtu akhi fillah. Saya kemarinan mengunjungi saudara saya yang telah engkau persaudarakan di jalan Allah. Saya mendapati istrinya, diceritakan tuh, dan juga apa yang disampaikan oleh istrinya. Nabi kemudian memanggil laki-laki Ansor nih, sahabat Ansor ini, ditanya sama Nabi Muhammad, karena Nabi kalau mau negur, kalau mau menyampaikan sesuatu harus tabayyun terlebih dahulu, nyari kepastian, klarifikasi
istilah orang zaman sekarang. Kata Nabi Muhammad, hal gumtal lailah kullaha, apakah kamu kalau malam bangun ibadah sholat di semua bagian malam, nggak tidur sama sekali? Dia menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, saya kalau malam nggak tidur sama sekali, saya sholat sepanjang malam wahai Rasul. Bangga. Kata Nabi Muhammad, hal sumtan nahar kullah, apakah kamu tiap siang puasa sepanjang tahun? Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul, saya puasa sepanjang tahun. Nggak puasa cuman kalau lebaran sama hari tasyrik doang. Bangga. Disebutkan hal itu di hadapan Nabi. Nabi sudah klarifikasi kebenaran ucapan Abdullah bin Rawahah sekaligus kebenaran ucapan istrinya. Apakah kamu tidak pernah mendatangi istrimu? Tidak wahai Rasulullah. Nggak pernah berhubungan intim sama istrinya lagi sejak mulai mengenal Islam. Nabi kemudian berkata, innama ana atqakum walakinni agum wa anam walakinni asum wa aftur walakinni atazawwajun nisa. Kata Nabi, sesungguhnya saya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya saya yang paling tahu jalan menuju surga, saya yang paling tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, saya yang paling ngerti beragama ini yang terbaik caranya kayak gimana. Walakinni agum wa anam, tapi saya di waktu malam ada tidurnya, panjang bangunnya. Ada tidurnya, ada bangunnya, kata Nabi. Ada tidurnya, ada sholatnya. Akan tetapi saya, kata Nabi, ada hari-hari saya berpuasa, ada hari-hari saya nggak puasa. Akan tetapi saya, kata Nabi Muhammad, menikah dan berhubungan intim dengan istri saya. Laki-laki tersebut menyadari kesalahannya. Kemudian ia berkata, jadi bagaimana saya seharusnya wahai Rasul? Dengarkan ini. Kata Nabi Muhammad, carilah akhirat yang tidak membahayakan duniamu, carilah dunia yang tidak membahayakan akhiratmu. Silahkan kamu ibadah cari akhirat, tapi dunia jangan gak keurusan. Apalagi kalau kamu punya suami, punya anak-anak. Apalagi kalau kamu masih tinggal sama orang tua, masih tinggal sama saudara. Ada hak-hak mereka dalam diri kita yang harus kita penuhi. Carilah duniamu yang tidak membahayakan akhiratmu, carilah akhiratmu yang tidak membahayakan duniamu. Kalau kamu harus bekerja, silahkan, tapi jangan membahayakan urusan akhiratmu. Kerja kok sampai harus buka-buka aurat, itu membahayakan akhiratmu. Kerja kok sampai harus berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, itu membahayakan akhiratmu. Kerja kok sampai sholatnya dikumpul-kumpulin, dijamak-jamak tanpa ada sebab yang dibenarkan, itu membahayakan akhiratmu. Kerja
tapi ampe enggak sempet baca zikir, enggak sempet baca Quran. Kerja ampe enggak pernah bangun malam, enggak pernah sholat duha. Kerja yang demikian membahayakan buat akhiratmu. Karenanya bekerja dan beribadah keduanya harus sama-sama seimbang. Keduanya harus seperti dua sayap bagi seekor burung. Jangan timpang di satu sisinya, kamu akan terjatuh. Maka untukmu yang harus bekerja, silahkan bekerja. Akan tetapi sekali lagi ku sampaikan padamu, jangan tinggalkan Allah dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan agama dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Islam dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad dalam pekerjaanmu, sebab meskipun kamu bekerja, kamu adalah hamba Allah. Hanya kepadanya kamu kembali, dan hanya dialah satu hakikatnya, sang pemberi rezeki. Silahkan bekerja, tapi kamu jangan pernah lupa, kamu adalah seorang muslimah, kamu adalah seorang mukminah, kamu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sibukmu memikirkan kemapanan hidup di dunia membuatmu lupa tentang memikirkan kemapanan hidup akhirat. Sekali lagi, jangan sampai sibukmu memikirkan rumahmu, kendaraanmu, apa yang kamu makan di dunia membuatmu terhalang dengan kebahagiaan yang sejati yang seharusnya kamu kejar dari sejak kamu masuk ke dalam kuburan. Jangan sampai sibuk mencari bahagia dunia membuatmu lupa dengan kebahagiaan panjang di akhirat nanti. Silahkan bekerja, tapi kamu harus tahu, esok atau lusa kamu akan mati. Wa khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ibadah, kerjakan kewajiban Allah, tinggalkan larangan-larangannya. Jangan sampai sibukmu nyari hidup yang enak bikin kamu lupa untuk mencari akhirat yang enak. Insya Allah bekerja dan ibadah. Sekarang yang terakhir, bekerja sama dengan ibadah. Ada 3 bagian kan tadi? Bekerja atau ibadah, kamu udah tahu masing-masing. Silahkan cari mana nih yang lebih tepat untuk saya. Bekerja dan ibadah, kamu harus tahu juga, jangan sampai kerjamu bikin kamu lupa sama ibadah. Sebagaimana sebaliknya, orang kalau ibadah aja juga jangan sampai lupa sama kerja, sama urusan nafkah jika memang dia memerlukannya.
Saudaraku sekalian saya muliakan, yang terakhir saya akan sampaikan kepadamu mengenai, Ustaz aku udah terakhiran aja, kayaknya masih awal dah. Panjang, tenang. Yang terakhirnya nih panjang. Bekerja sama dengan ibadah. Dengarkan saya ingin mengajarkan padamu agar setiap lelahmu dalam bekerja bernilai pahala di sisinya. Saya akan sampaikan kepadamu cara, tips, trik bagaimana agar setiap kali kamu melakukan pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan tangan malaikat raqib untuk mencatat pahala-pahalamu meskipun kamu sedang dalam keadaan bekerja urusan duniamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kerja sama dengan ibadah dengan dua syarat. Yang pertama, harus benar niatnya, sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari bagaimana niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang berangkat pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, nih sekarang nih kita berada di awal tahun Hijriah. Ibadah paling besar pada masa itu adalah pindah kewarganegaraan dari warga negara Mekah menjadi warga negara Madinah. Ninggalin rumah, ninggalin tetangga, ninggalin pekerjaan, ninggalin toko, ninggalin kaum kerabat yang tidak beriman, bahkan meninggalkan pasangan jika tidak seiman. Mereka tinggalkan kota-kota mereka Mekah, berangkat bergerak menuju Madinah. Ibadah apa yang lebih besar daripada itu, saudaraku sekalian? Akan tetapi meski ibadah sebesar itu, Nabi Muhammad menyampaikan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang tujuan hijrahnya pengen dapat pahala di sisi Allah, pengen bisa mengerjakan ibadah dengan tenang, sebab di Mekah nggak tenang ibadah. Ada pedang-pedang kaum kafir Quraisy yang sepertinya mengintai di balik tembok-tembok rumah mereka. Mereka meninggalkan Mekah ke Madinah mau nyari ketenangan ibadah. Faman kanat hijratuhu ilallah. Siapa yang hijrahnya karena Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin mudah beribadah kepada Allah, ingin tenang hati dalam ibadah kepada Allah, ingin pahala di sisi Allah, ingin berjuang di jalan Allah, wa rasulih, hijrahnya karena Nabi Muhammad, karena ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya hijrah, saya juga hijrah. Karena saya nggak sanggup tinggal di Mekah, tapi Nabi Muhammadnya tidak lagi berada di Mekah, maka saya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Karena cinta saya kepada Nabi Muhammad, karena keinginan saya untuk dekat dengan Nabi Muhammad,
karena saya ingin berjuang dalam barisan Nabi Muhammad, karena saya akan terus menjadi tentara Nabi Muhammad. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah, siapa yang hijrahnya karena Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka pahala hijrahnya, maka balasan hijrahnya dari Allah dan Rasulnya. Ada pahala dari Allah, ada kedekatan dengan Allah, ada